Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dengan NIM 212040005. Saya akan menjelaskan tutorial kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takharub atau mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, dalil disyariatkannya kurban. Ada dua dalil yang disebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Dalil yang kedua yaitu, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya." Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Selanjutnya, keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing kibas yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Syarat-syarat kurban. Yang pertama, binatang yang diperbolehkan untuk berkurban. Yang kedua, berkurban dengan kambing yang dikebiri. Berikut penjelasannya. Binatang yang diperbolehkan untuk berkurban. Binatang yang boleh untuk berkurban adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman supaya mereka menyebutkan nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jazia atau powel atau berumur 1 tahun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai jazia." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berkurbanlah dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jazia." Berkurban dengan kambing yang dikebiri. Boleh-boleh saja berkurban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rafi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat. Selanjutnya,
Selanjutnya, binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama, yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Yang keempat, yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang-binatang yang telah disebutkan, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk berkurban. Yang pertama, hatma atau ompong gigi depannya atau seluruhnya. Yang kedua, asma, yang kulit tanduknya pecah. Yang ketiga, umya atau buta. Yang keempat, taula, yang mencari makan di perkebunan tidak dikembalakan. Yang kelima, jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Juga tidak mengapa berkorban dengan binatang yang tidak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tersahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang bokong atau pantatnya terputus tidak mencukupi, begitu juga yang puting susunya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi'i berkata, kami tidak memperoleh hadis tentang gigi sama sekali. Selanjutnya, waktu penyembelihan hewan kurban. Untuk kurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khotbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan, ia mendapat sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, bergabung dalam berkurban. Dalam berkurban diperbolehkan bergabung jika binatang korban itu berupa unta atau sapi atau kerbau, karena sapi atau kerbau atau unta berlaku untuk 7 orang jika mereka semua bermaksud berkurban dan bertakarub kepada Allah SWT. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami menyembelih kurban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang, begitu juga sapi atau kerbau. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Selanjutnya, pembagian daging kurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini, para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Selanjutnya, orang berkurban menyembelihnya sendiri. Orang yang berkurban yang pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri binatang kurbannya. Ketika menyembelih disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hazza'an, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini dari, dan sebutkan namanya. Jika orang yang berkurban tidak pandai menyembelih, hendaknya dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya. Berikut tutorial penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.